Den. Berat banget ya, Den. Harus terima kenyataan kalau Mama udah pergi. Satu yang Bibi ingat kebaikan Mama, Bu Lydia itu gak pernah ngebeda-bedain Bibi. Walaupun Bibi cuma seorang pembantu. Mama pada dasarnya orang baik, Bi. Mama udah berkorban buat aku. Tapi sayang, aku gak bisa memahami itu, Bi. Semuanya udah terlambat. Enggak, Den. Enggak ada kata terlambat, Den. Malah Den Rizky sekarang udah banyak berubah. Pasti di akhir hayatnya Bu Lydia bangga punya anak Den Rizky. Bibi yakin. Sabar ya, Den. Pasti Den Rizky kuat, Bibi yakin kok. Den, kalau Den Rizky butuh apa-apa, panggil Bibi di dapur ya, Den. Bibi keluar dulu. Iya, Bi. Gue bakal kejar Om Alex terus. Sampai dia mau mengakui kalau dialah yang udah bikin Mama celaka. Sampai Mama meninggal. Email dari Mama. Kapan Mama ngirim? Nggak mungkin. Mama nggak mungkin ngelakuin ini. Anu Pak Bos, kata anak buah saya, itu Bu Lydia kecelakaan karena remnya belum Pak Bos. Tapi saya udah bilang sama anak buah saya untuk menyelidiki itu remnya belum tuh kenapa? Kenapa bisa blong gitu loh. Kamu bisa pelan nggak sih suaranya? Ya nggak mau Putri tahu. Nggak Pak Bos. Terus? Kata anak buah saya, waktu Bu Lydia kecelakaan, itu posisinya Pak Alex masih di kantor Pak Bos. Nggak kemana-mana. Pak Alex masih di kantor? Iya. Bisa aja dia suruh anak buahnya celakain Lydia. Tapi saya udah ketemuin itu, orang kepercayaan Pak Alex. Kamu jangan coba-coba ya bohongin saya. Saya ini asprinya Pak Raymond, bos besar, ngerti kamu? Dianya langsung, iya bang. Ya dari mukanya sih kayak jujur Pak Bos. Tapi menurut analisa saya Pak Bos ya, kecelakaannya Bu Lydia ini ada dua kemungkinan Pak Bos. Yang pertama? Ya yang pertama ya seperti dugaan Pak Bos, itu ada yang sengaja bikin rem mobilnya Bu Lydia blong. Yang kedua? Yang kedua ya karena mungkin ini udah takdir kali meninggal. Kamu mau kemana, Put? Aku mau ke rumah Rizky. Soalnya kan sekarang pasti Rizky butuh support. Kamu yakin mau ke Rizky? Ibu udah gak percaya lagi sama aku. Ibu curiga aku manfaatin situasi ini buat ketemu pangeran. Bukannya kamu memang biasa diem-diem nemuin pangeran kan di belakang ibu? Ibu beneran udah gak percaya lagi ya Bu sama aku? Ibu beneran udah berubah sekarang. Bahkan di saat sekarang aku mau nemuin Rizky buat kasih support, ibu malah nuduh aku yang lain. Ya karena ibu itu nggak mau kamu pergi diem-diem nemuin pangeran di belakang ibu. Tapi apa juga sih Bu alasannya? Ibu nggak pernah bilang ke aku apa alasan ibu buat tentang hubungan aku sama pangeran.
Padahal dari dulu ibu yang selalu dukung hubungan aku sama pangeran, Bu. Ibu yang selalu nguatin aku. Ya karena ibu nggak mau papanya pangeran tuh Om sampai... Alex kan udah minta maaf, Ibu. Sekarang apalagi alasan ibu ngelarang hubungan aku sama pangeran? Kalau Om Alex sudah minta maaf. Jadi sekarang kamu udah berani ngelawan ibu. Jadi pangeran bawa dampak buruk kan ke kamu, Put? Kenapa sih ibu selalu bawa-bawa pangeran? Semua yang aku lakuin ibu sangkut pautin sama pangeran. Karena pangeran itu anaknya Pak Alex, Bu. Ya terus kenapa, Bu? Om Alex sudah mau minta maaf dan berubah jadi lebih baik. Apa itu masih salah? Put, apa yang dilakuin Pak Alex di pemakaman Tante Lydia? Kamu pikir ibu percaya? Gak akan, Put. Sekarang ini Tante Lydia yang jadi korban. Mungkin besok-besok ibu saja. Ibu udah kemakan omongannya Rizky. Sekarang ibu ikut-ikutan nuduh Om Alex yang udah bunuh Tante Lydia. Ada yang nggak beres sama Mimi sama Putri. Aku tunggu sini ya. Non, kita dulu jangan masuk dulu, ya. Tunggu sini aja. Emangnya kenapa Om Jojo? Kok Om Jojo nahan aku sih? Ada sesuatu ya di dalam? Bu Bos Mimi sama Non Putri lagi berantem. Ini Pak Bos baru aja masuk. Cewek asongan sama ibu lagi ribut soal apa lagi sih? Jangan-jangan ibu maksa cewek asongan lagi buat ngejauhin pangeran. Gue harus denger apa yang lagi diomongin ibu ke cewek asongan. Non, please tolong jangan masuk dulu ya. Pak Bos lagi emosi loh ini. Takutnya nanti kan kalau Pak Bos lagi emosi, Non Mel kena semprot juga sama Pak Bos. Soalnya pikiran Pak Bos lagi ruwet. Non Mel tahu sendiri kan, Pak Bos kalau marah gimana? Oh my god, sumpah ya. Makin lama aku makin gak betah tau nggak di sini. Semenjak Putri tinggal di sini, di rumah jadi nggak tentram. Ibu sama anak kerjaannya berantem terus. Van, kayak better gue nginep di tempat lo aja deh. Gue udah nggak betah di sini. Ya, it's okay, Mel. Oh ya Om Jojo, nanti bilang aja ke Dedi aku mau nginep di rumah Vanya. Aduh, jangan Non, jangan Non Mel. Mendingan, Males. Ivan. Non Mel. Wah, itu bener-bener anak ABG ya. Kapan dewasanya sih? Udah tahu keluarganya lagi riuh begini, malah bikin masalah. Duh, ampun deh. Kalau gini caranya, nanti gue yang diomelin sama Pak Bos. Nasib. Kamu pelan-pelan dong bawa mobilnya. Kalau kamu capek, biar aku aja yang nyetir. Aku harus kasih tahu Om Raymond soal email yang Mama kirim ke aku. Aku masih nggak percaya Mama ngelakuin semua itu. Aku ngerti kok perasaan kamu pas baca email itu. Aku juga kaget, Riz. Tapi, bukan berarti kamu bisa kebut-kebutan gini bawa mobil. Sorry, No. Aku nggak bermaksud buat ngelawan ibu. Tapi aku kecewa banget sama sikap ibu yang selalu nyalahin pangeran dan Om Alex. Apalagi Om Alex sudah minta maaf sama aku. Sekarang ibu ikut-ikutan nuduh Om Alex yang udah nyelakain Tante Lydia. Apa kamu gak bisa bedain, Put? Mana yang tulus dan mana yang pura-pura? Aku bisa lihat Om Alex tulus, Bu. Karena nggak mungkin Om Alex nurunin egonya cuma buat minta maaf sama aku. Ya karena dia punya rencana jahat ke kita, Put. Kenapa sih ibu selalu berpikiran buruk sama Om Alex? Apa jangan-jangan ibu punya masalah pribadi sama Om Alex? Selain tentang hubungan aku sama pangeran. Karena aku nggak pernah lihat ibu kayak gini. Ibu punya masalah pribadi sama Om Alex. Selain tentang hubungan aku sama pangeran. Karena aku nggak pernah lihat ibu kayak gini.
Ibu kecewa sama kamu, Put. Ibu. Stop, Put. Jangan ngelawan ibu kamu ya. Tapi Pak, Stop. Oke. Kalau kamu cuma bisa percaya sama Pak Alex dan nggak bisa menghargai Ibu pun, suatu saat kamu jangan nyesel, sayang. Kalau apa yang menimpa Tante Lydia itu menimpa Ibu, sayang. Rizky tunggu, Rizky. Aduh ini bocah bener-bener ya. Rizky, tunggu. Aduh, Mas Ronas aja mau kemana sih? Saya mau ketemu sama Om Reman. Nggak bisa, Pak Bos lagi ada urusan, lagi sibuk. Ada hal penting yang saya mau bicarakan. Nggak bisa, bro. Mendingan sekarang kamu pulang aja, besok kesini lagi ya. Nggak bisa, saya harus ketemu sama Om Reman sekarang. Om Reman! Bro. Om! Jangan berisik. Saya harus bicara sama Om Reman. Om Reman! Om! Kenapa, Riz? Rizky, gue baru aja mau ke rumah lo. Gue khawatir banget sama lo karena gue bisa ngertiin gimana perasaan lo sekarang, Ki. Makasih, Put. Sekarang gue emang lagi down banget. Ditambah ada satu lagi yang gue terima. Tentang kematian almarhumah Tante Lydia. Iya, Bu. Tapi please gue mohon sama lo, Ki. Jangan lo hubung-hubungin apa yang terjadi sama Tante Lydia dengan Om Alex ya. Soalnya kalau dengan itu, Ibu pasti akan misahin gue sama Pangeran lagi. Putri, cukup. Kamu harusnya ngerti dong kalau Rizky itu lagi berduka. Gue datang ke sini karena gue mau nunjukin sesuatu ke Om Reman. Ada apa, Riz? Om. Nih. Pas saya cek HP, saya lihat ada email dari mama saya. Om harus baca ini. Rizky, Mamba minta maaf sebelumnya karena harus meninggalkan kamu sendirian di dunia ini. Jujur saja Mama nggak sanggup menanggung kesalahan yang pernah Mama lakukan di masa lalu. Bahkan Mama sudah tega menuduh Om Alex yang sudah melakukan semuanya itu ke Pak Jaka. Dan Mama memutuskan untuk mengakhiri hidup Mama. Karena hanya ini satu-satunya jalan yang menebus semua kesalahan Mama. Maafin Mama ya, Riz. I love you. Apa Pak Jaka yang dimaksud Tante Lydia itu almarhum ayahku? Sebenarnya ada apa sih, Pak? Apa hubungannya Om Alex, Tante Lydia, dan almarhum ayahku?